Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Rahma bersama rekan saya Abdurrahim Al-Qarni akan menjelaskan tentang pengelolaan nilai tukar dan aliran modal asing. Sebelum kami menjelaskan tentang nilai tukar dengan aliran modal asing, apa sih hubungan nilai tukar dengan aliran modal asing? Dalam era globalisasi, semakin terintegrasinya perekonomian global, pertukaran mata uang asing dalam rangka pembayaran internasional, seiring dengan perkembangan tersebut, maka nilai tukar akan sangat dipengaruhi oleh pergerakan aliran modal. Selanjutnya ada 4 prinsip dasar penguatan manajemen aliran modal nilai tukar. 4 prinsip itu apa aja sih? Yang pertama, kebijakan menjadi bagian strategi yang penting dalam menetapkan possible trinity yang optimal. Yang kedua, dari sisi aliran modal dengan tetap menganut rezim bebas. Yang ketiga, nilai tukar dikelola untuk tetap fleksibel dan memberi ruang untuk terapresiasi. Lalu yang keempat, kebijakan moneter didukung dengan kebijakan makroprudensial. Selanjutnya, konsep trilema kebijakan manajemen nilai tukar dan aliran modal asing. Konsep trilema kebijakan Impossible Trinity menjelaskan bahwa suatu negara diharapkan pada salah satu sisi dari segitiga pilihan kebijakan, yaitu pengelolaan nilai tukar, keleluasaan arus modal, dan otonomi kebijakan moneter. Lalu, ada 2 faktor dalam trilema kebijakan manajemen nilai tukar dan aliran modal asing. Yang pertama, faktor eksternal. Faktor eksternal, adanya arus keterbukaan ekonomi. Sejak tahun 1990-an, Indonesia menghadapi keterbukaan ekonomi yang semakin besar. Yang kedua, faktor internal. Faktor internal merupakan pilihan dari Bank Sentral sehingga dapat mengevaluasi keputusan yang diambil Bank Indonesia dari sisi interaksi kebijakan yang ada. Sistem nilai tukar. Sistem nilai tukar terbagi menjadi 3. Yang pertama, sistem nilai tukar tetap. Pada nilai tukar ini, Bank Sentral akan siap untuk menjual atau membeli kebutuhan devisa untuk mempertahankan nilai tukar yang ditetapkan. Yang kedua, sistem nilai tukar mengambang. Nilai tukar dibiarkan bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Yang ketiga, sistem nilai tukar mengambang terkendali. Nilai tukar akan ditentukan sesuai dengan mekanisme pasar sepanjang berada di dalam batas kisaran peta intervensi. Sistem devisa. Sistem devisa terkontrol. Devisa ini pada dasarnya dimiliki oleh negara. Oleh karena itu, setiap perolehan devisa oleh masyarakat harus diserahkan kepada negara dan harus memperoleh izin dari negara. Sistem devisa semi terkontrol. Kewajiban penyerahan dan izin dari negara diterapkan untuk memperoleh dan menggunakan devisa-devisa tertentu. Sementara devisa lainnya dapat secara bebas diperoleh dan dipergunakan. Sistem devisa bebas. Masyarakat dapat secara bebas memperoleh dan menggunakan devisa. Sejarah sistem nilai tukar dan sistem devisa di Indonesia. Sistem kurs tetap. Untuk menjaga kestabilan nilai tukar pada tingkat yang ditetapkan, Bank Indonesia melakukan intervensi aktif di pasar valuta asing. Sistem kurs mengambang terkendali. Dengan sistem ini, pemerintah menetapkan kurs indikasi, pembatasan, dan membiarkan kurs bergerak di pasar dengan spread tertentu. Pemerintah hanya melakukan intervensi bila kurs bergejolak melebihi batas atas atau bawah dari spread. Sistem kurs mengambang bebas. Sejak pertengahan Juli 1997, nilai tukar rupiah terhadap US dollar semakin melemah. Dalam rangka mengamankan cadangan devisa yang terus berkurang, maka pemerintah memutuskan untuk menghapus rentang intervensi dan mulai menganut sistem nilai tukar mengambang bebas. Sekian presentasi dari kami tentang pengelolaan nilai tukar dan aliran modal asing. Semoga bermanfaat untuk kalian semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.